Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Richard Lee kena dampak atau kena azab karena meninggalkan Yesus. Benarkah seperti itu? Baik, ikhwah. Ini pemberitaannya sangat menarik di media sosial. Bahkan banyak sekali yang komentar, ribuan komentar, dan ini beberapa kali dibagikan ya, ikhwah, di media sosial itu. Nah, ini postingannya dari Cheo Lenos. Nama Dr. Richard Lee kembali jadi sorotan publik. Ditulis di bawahnya, berita ini dari Indonesia News, begitu kira-kira. Ada foto Dr. Richard Lee dengan foto yang mereka klaim sebagai Yesus. Di bawahnya ditulis dampak tinggalkan Yesus. Lihat, di sini dituliskan dampak tinggalkan Yesus. Dr. Richard Lee jadi tersangka berurusan sama polisi. Nah, di sini artinya Dr. Richard Lee ini kena azab, begitu ya, kena balasan dari Yesus. Begitu kira-kira yang ingin disampaikan oleh dan Muslim ini dalam pemberitaannya, dalam postingannya. Jadi postingan ini hemat kami sangat menarik dan bikin kita tertawa. Kenapa? Karena di samping postingan ini dibagikan banyak orang di media sosial, dan di sana ada komentar juga. Salah satunya, Yesus Allah Maha Kuasa, pencipta alam semesta sebelum dunia Yesus sudah ada, karena Yesus Allah Maha Kuasa. Ini hemat kami, silahkan begitu. Ini keimanan mereka, keyakinan mereka, kami tidak akan ada urusan dengan itu semua. Kita skip dulu komentar ini, kita akan jawab nanti belakangan ya, kita fokus ke sini dulu, di mana Dr. Richard Lee diazab sehingga menimbulkan dampak karena meninggalkan Yesus. Dan sekarang Dr. Richard Lee berurusan dengan hukum. Baik, kita di sini akan ikuti terlebih dahulu keyakinan mereka, pola mereka, ya. Jadi taruhlah misalkan ya, Dr. Richard Lee ini kena dampak, ya. Taruhlah misalkan Dr. Richard Lee ini kena azab karena meninggalkan Yesus. Nah, walaupun sebenarnya ini bikin kita menggelitik ya, ikhwah. Yang pertama, kita akan lihat terlebih dahulu kasus apa yang sekarang kasusnya itu menjadi viral ya di media sosial. Berita ini datang dari Kompas. Kasusnya adalah Richard Lee jadi tersangka kasus perlindungan konsumen dan dilaporkan Doktip, dan dalam Metro dilaporkan pada tanggal 2 Desember 2024. Artinya sebelum Dr. Richard Lee syahadat secara resmi, kemudian disaksikan oleh Ustadz Felix, Ustadz Dery Sulaiman. Jadi ini kasusnya tanggal 2024 ya, 2 Desember 2024, sedangkan beliau syahadat secara resmi itu Maret 2025. Nah, ini kan jadi Dr. Richard Lee sebelum masuk Islam sudah ya anggaplah diduga memiliki kasus seperti itu, Hafilah. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan dengan keislaman beliau ketika beliau melakukan kesilapan atau kesalahan, begitu kira-kira ya, ikhwan. Baik, itu yang pertama. Yang selanjutnya kedua, kalau misalkan beliau meninggalkan Yesus tetapi ternyata setelah beliau bersyahadat justru mendapatkan penghargaan. Nah, kita bisa lihat di media sosial bagaimana penghargaan yang beliau diperoleh, begitu kira-kira ya, ikhwan. Di sini kami tidak membela yang salah ya, ikhwan. Di sini kami tidak akan membela siapapun, tetapi ketika ini disangkut pautkan terhadap hal-hal yang, mohon maaf ya, dikatakan karena meninggalkan menjadi seperti ini, karena meninggalkan menjadi begini. Ini hemat kami sangat lucu saja, sangat-sangat lucu ya, karena hemat kami ini tidak ada hubungannya sedikit pun. Tidak ada hubungannya sedikit pun ketika misalkan seorang memiliki kasus, kemudian ini hubungannya karena meninggalkan. Tidak ada sedikit pun ya, ikhwah. Karena apa? Karena mohon maaf kami katakan, ada non-muslim, orang Kristen sendiri, yang tidak kemudian keluar dari Islam, yang tidak murtad lah gitu dari agamanya, justru mereka mendapatkan kasus, bahkan lebih parah luar biasa, bahkan dipenjara sampai 15 tahun ya, ikhwah. Terkait apa? Korupsi. Ya, baik, kita akan lihat lebih dahulu misalkan di sini. Ada pemberitaannya ini sangat jelas. Dakwaan Johnny Platt. Nah, ini beliau ini seorang non-muslim ya, ikhwah. Uang mengalir ke gereja dan keuskupan di NTT. Bahkan Johnny Platt memperkaya diri sendiri dengan nilai sebesar 17,84 miliar. Nah, bayangkan, ini kan non-muslim. Walaupun orang ini tidak meninggalkan keyakinannya, yang namanya salah, keliru, silap, apalagi korupsi, ini pasti ada konsekuensinya begitu. Kenapa harus disangkut pautkan dengan agama? Kenapa harus disangkut pautkan dengan sesuatu hal yang hemat kami ini sangat naif saja ya, ikhwah. Sehingga kita ikuti saja polanya, kita ikuti saja keyakinan yang membuat postingan seperti ini. Tetapi pada akhirnya itu hemat kami akan ditertawakan sebetulnya ya, ikhwah. Karena tidak ada hubungannya, dan pihak kepolisian atau pihak hukum tidak kemudian menangkap seseorang karena agamanya.
Tidak seperti itu. Tetapi penegak hukum akan melihat para penjahat, akan melihat para pelaku itu dari kesalahan-kesalahannya. Walaupun dia beragama Kristen misalkan, tetapi dia melakukan kejahatan, maka tetap saja dihukum, diproses secara hukum. Dan kami tidak menyangkut pautkan dengan karena dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu. Jadi hemat kami ini sangat naif saja ya, wah. Ada postingan semacam ini, kemudian Dr. Richard Lee karena keluar dari kekristenan disebut meninggalkan Yesus dan mendapatkan dampak, sehingga Dr. Richard Lee ini harus berurusan dengan hukum. Nah ini Johnny Platt, seorang non-muslim yang justru tidak percaya kepada Islam, yang justru tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, nah dihukum. Ini bagaimana kalau seperti ini? Coba jawab, kalau seperti ini bagaimana? Makanya ayo kita rasional saja. Banyak kok non-muslim di sana yang tidak percaya kepada Allah Jalla Jalaluh, justru mereka ditetapkan menjadi tersangka, ditetapkan menjadi buronan, dimasukkan ke dalam penjara dan lain sebagainya. Karena tidak memandang agama, karena dia melakukan salah, tidak peduli agamanya apapun. Dia salah ya harus ditangkap, harus dipenjara, harus diproses secara hukum. Begitu kira-kira ya kawan. Jadi ini hemat kami sangat naif saja kalau ada konten yang semacam ini. Dan perlu kita ketahui, karena ini kan Dr. Richard Lee ini, taruhlah kalau misalkan beliau itu memiliki khilaf, memiliki kesalahan sebelum dia melakukan proses 2 kalimat syahadat, ya, membaca 2 kalimat syahadat secara resmi, berarti sebelum itu dia ada dalam keadaan tidak beriman kepada Allah atau non muslim begitu, masih belajar tentang keislaman, tetapi taruhlah misalkan dia melakukan kesalahan, maka sekarang beliau dibukakan khilafnya dan ada waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sekali lagi kalau memang beliau melakukan kesalahan. Tapi kan ini kita masih menduga-duga ya ikhwah, dan belum ditetapkan di penjara atau tidaknya. Tapi yang kami akan tarik kesimpulan dalam hal ini, bagi orang-orang yang beriman, tidak langsung kemudian Allah masukkan ke dalam surga sebelum orang yang beriman diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Allah menguji manusia al-ba'sa wal-darra wa zulzilu. Sahabat asing ngaji. Jadi ada ujian datang dari luar, ujian datang dari dalam, dan terkadang ada goncangan keimanan. Jadi umat Islam itu tidak langsung kemudian hanya beriman saja dengan modalkan iman akan masuk surga. Tidak seperti itu. Tetapi harus melaksanakan amal soleh, kemudian harus siap melewati ujian-ujian yang ada. Lalu kemudian Allah berikan surganya dan Allah hadiahkan jannahnya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga hal ini menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua, dan hemat kami postingan yang semacam ini naib saja ya ikhwah. Kita jawab itu semua, dan hukum itu tidak memandang siapapun orangnya, agamanya apa. Kalau dia bersalah maka wajib untuk diproses hukum. Alhamdulillah. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Jika bermanfaat silahkan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.